tanya kamu pernah gak bila kamu belajar, kamu rasa susah? Sebab latihan yang cikgu bagi itu kamu tidak tahu macam mana membuat. Ataupun bila kamu tanya kawan kamu, terus kawan kau tuh jawab, saya pun tidak tahu. Kalau begitu, satu saja penyelesaian dia, yaitu carilah guru dan mintalah bimbing dari itu guru. Ataupun kamu boleh tengok ini video macam mana format latihan ataupun practice yang kamu senang untuk guna, terutamanya dalam subjek KNK ini. So, in this video, I'm going to share with you guys some practice how to do your KNK subject effectively without frustration and stress. Latihan ini boleh bantu kita untuk pecahkan struktur ayat supaya bila kita buat esai ataupun karangan, setiap ayat dalam perenggan kita dapat markah. Kita boleh bayangkan rangka ini macam coklat. Selalunya kita pecahkan coklat ini kepada bagian-bagian kecil supaya kita lebih paham apa rasa itu coklat dan kita nikmati setiap gigitan yang kita ambil. Dan format latihan ini adalah salah satu cara yang paling senang untuk buat dan untuk paham. Oke. Secara asasnya ada beberapa struktur ayat yang perlu kita ambil perhatian supaya kita dapat markah. Terutamanya esai 25 markah ini. Oke, untuk periksaan KNK nanti ada banyak pecahan markah, tapi paling banyak adalah 25 markah. Secara asasnya pecahan markah dia ialah 3 markah untuk pengenalan, 20 markah untuk isi esai, dan 2 markah untuk penutup. So, kita fokuskan kepada isi esai sebab banyak mempengaruhi markah untuk esai kamu. Oke, untuk rangka bagian isi, kita perlukan 6 struktur ayat, yaitu F, HF, HP, HK, C, dan juga KK. Dan semua ini ayat tidak perlu panjang-panjang macam kacang panjang. Untuk F, kamu boleh bagi tahu apa jawaban yang berkaitan dalam soalan itu. Oke, macam begini. Soalan nih bilang berdasarkan sajak menyongsong arus, nyatakan pengajaran yang ingin disampaikan berdasarkan sajak yang diberi. Kita perlu cari dan pikir apa pengajaran yang berkaitan dengan soalan itu tadi dan dengan penuh yakin kita jawab soalan itu dengan ini. 1 markah. Oke, untuk uraian fakta, it's basically just the reason of why you choose the fact that you wrote down is the answer for the questions. Dan mungkin juga kamu rasa tindakan itu dapat menetapkan misi dan visi ataupun bla 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 bla, something like that. Bagi uraian pro, kamu boleh bagi tahu apa kesan positif bila jawaban yang kita guna itu diaplikasikan dalam situasi soalan yang diberikan. Oke, macam begini. Bagi huraian pro, kita akan jawab apa kesan positif bila fakta itu diaplikasikan dalam situasi soalan itu. 1 markah. Oke, kalau huraian kontra, kamu bagi tahu apa kesan negatif sekiranya jawaban itu tidak diaplikasikan dalam situasi yang soalan yang diberikan itu. Kamu bagi tahu lah apa kesan negatif dia, apa kesan buruk dia, ataupun apa akan jadi kalau tiada nilai ataupun jawaban itu yang kau tulis. Macam begini ya. 1 markah. Oke, untuk contoh, kamu cari rangkap ataupun peristiwa yang berkaitan dengan jawaban yang kamu bagi tadi. Contohnya macam begini. 1 markah. Oke, untuk kesimpulan kecil, kamu bagi tahu kenapa fakta itu penting dan simpulkan dengan ayat huraian fakta kamu tadi dan juga ayat huraian pro kamu yang kamu tulis tadi. Macam begini. 1 markah. Congratulations. Oke, the essay. I mean like, wow. Sekarang ini saya rasa paling kurang menarik untuk buat latihan. Tapi, dia bagi impact yang besar bila kamu belajar dalam jangka panjang nanti. Sebab, kalau buat essay terus, memang kamu paling legend lah, paling mantap. Sebab, bila banyak kau buat, banyak yang kau akan paham dan banyak yang kau akan ingat bila periksaan nanti. Tapi itulah, mau ada usaha dan juga pengorbanan. Tapi biarlah bang, sebab bilang itu orang putih, no pain, no gain. Oke, bila kamu sudah buat esai, saya cadangkan kamu gunalah vocabulary yang simple, yang senang untuk kamu ingat, dan yang senang untuk kamu aplikasi. Yang penting esai itu tidak boring untuk dibaca. Finally, the final marks. Oke,
marka essay ini dia bergantung dengan kreatifan dan juga usaha kamu dalam ikut struktur pecahan ayat itu supaya kamu dapat marka dengan senang. And I'm 99% sure that the Rangka will give you good marks. However, the essay is surely going to give you good marks too. But as we can see the difference, the Rangka will make sure you get marks in each of the sentence because that is all the examiners need. Additionally, you can use the Rangka in any other subject as long as it is suitable for it to use. So use it wisely. Okay, from the last video, I told you to make flashcards, right? So I already give you some examples of how to do the flashcard. It is like this. As you can see, I did this just to make sure that I simply remember simple facts about some topics like this. As you can see, pengajaran, and then the answer is just as simple as this. Jadi kau boleh buat mini flashcard sama kawan-kawan kamu. Yang penting waktu kamu buat ini jangan terlalu enjoy. You know. Oke, semua ini bergantung kepada kita semua. Mana satu yang kita rasa selesa untuk belajar dan guna. Dan kalau rasa-rasa Rangka ini dapat membantu kita untuk membuat latihan, gunalah secara percuma. Thank you so much for watching, and I hope this video will give you some advantages in studying KMK subject and any other subject. And if you do, please make sure to give it a big like. And if you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel right now. See you soon. Bye.